Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini saya akan melakukan review, bukan di bioskop. Hari ini sedikit twist lah terhadap tontonan. Jadi nggak hanya tentang film-film di bioskop, film-film yang di DVD saya beli tiketnya dan saya tonton. Jadi ada review juga terhadap film-film yang didistribusikan secara online atau dalam media sosial lainnya. Hari ini saya akan membawakan video review film, atau sebenarnya bisa dibilang film series lah di sini, bukan FTV. Ini dari sebuah situs bernama Netflix. Nah, kenapa saya mengangkatnya? Karena ini juga sebuah keterkaitan terhadap Piala Dunia. Film ini berjudul FIFA Uncensored, atau pokoknya FIFA tentang sistem manajemennya yang kemarin mendapatkan suatu kolaps tahun 2015 karena Sepp Blatter didakwa dia melakukan korupsi. Jadi film ini memang film dokumenter. Sebaiknya film dokumenter itu dia punya alur investigasi off the record. Dia dibikin dengan kepadatan data yang sebagai nilai jual dalam sebuah film, tokoh-tokoh yang akan diangkat. Ya, kalau kalian pengen menonton itu sama aja kayak kita nonton film dokumenter, sebenarnya hampir sama kayak kita nonton film biografi. Tokohnya memang tokoh yang benar-benar hidup, misalnya video biografi tentang Raul Gonzalez itu hampir sama dengan film dokumenternya. Memang bisa dikatakan itu juga film dokumenter, tapi dalam pembahasan yang lebih berbeda. Nah, film dokumenter sekarang yang berjudul FIFA itu ada 4 seri. Jadi setiap video akan membahas satu seri filmnya, karena kalau kita nonton misalnya disatukan 50 menit itu menurutku tidak efisien untuk di sebuah review. Jadi sekarang kita mulai saja. Review ini menjelaskan pada FIFA dalam kebijakan Joao Havertz dan Sepp Blatter. Nah, dalam kebijakan itu diketahui bahwa FIFA waktu itu pada waktu 1978 itu belum sekaya sekarang. Masih ada banyak isu, mulai dari isu politik, apartheid yang di Afrika, isu-isu lainnya. Nah, termasuk isu militer dan perampasan hak asasi manusia di Argentina sendiri. Karena isunya memang ditarik dari kebijakan FIFA menjadikan Argentina sebagai tuan rumah. Nah, dari sejak kebijakan 1978 dan jadinya Javier Lorge sebagai ketua FIFA itu mengarahkan kebijakan FIFA lebih ke pasar yang lebih luas, kepanitiaan yang berkesan mungkin lebih rapi, masuk ke pasar-pasar yang jelasnya seperti sponsorship dan lain sebagainya, dan hingga pada sisi monopoli yang dilakukan Horace Dassler yang sebagai rekanan FIFA dalam segi aparel yang juga memegang segi pemasaran. Ini yang jadi permasalahan dalam episode pertama, bagaimana
begitu FIFA melakukan kesepakatan dalam segi pemasaran tanpa disadari rekanannya itu yang mengajak pemimpin FIFA yaitu Javier Jorge menjadi seorang yang menyukai uang. Dalam film ini dijelaskan. Dalam penentuan alurnya juga jelas sekali secara perlahan menyentuh Stepblatter dan beberapa orang tokoh-tokoh lain. Ya, perjalanan dalam film ini lebih memang terkesan saat maju. Biasa film dokumenter sangat kekeh memegang alur maju. Tidak jarang sekali film dokumenter kecuali yang membahas topiknya memang topik sejarah dia mundur. Tetapi kalau yang isunya interest dia kadang-kadang mundur berapa lama kemudian maju seiring perjalanan kasusnya, meskipun yang dibahas juga lampau. Ya, untuk ini sih film ini memang sangat menjual sekali isunya, karena isunya sekarang sedang Piala Dunia. Tetapi apakah episode pertama ini akan membahas tentang isu Qatar? Belum. Ini isu di film pertama atau episode pertama masih membahas antara rentan 1978 ke 1978, 82 ke 86 hingga sampai ke 98. Jadi rentan tahun itu sekitar 20 78, 82, 86, 90, 94, 98, 6, sekitar 20 tahun lebih. Oke, ya lebih menampilkan dalam rentan waktu itu ya Jorge hingga di akhirnya Stepblatter memang memainkan peranan dalam meraih kantong-kantong suara yang untuk mengukuhkannya, karena karena ditampilkan juga di sisi ini adalah Stepblatter yang orang yang sebagai orang marketing dan ambisius dalam meraih segala sesuatunya. Ya, memang terkesan memang menunjuk satu sisi, tetapi apakah kita mengatakan menonton film episode pertama akan menjadikan kita tahu semua hal-hal yang penting di dalam sisi FIFA? Belum, karena untuk mencapai kasus 2002, isu kasus 2002, 2010, 2022 sekarang, bagiku juga kita harus menonton video yang lain, video yang kedua, 2, 3 atau 4. Jadi untuk mencapai isu yang besar kita memahami dulu film ini. Jadi terkesannya itu mengangkat tokoh-tokoh orang, fokus dalam sisi pribadinya, fokus dalam perjalanan alur. Itulah kunci film episode pertama. Cukup sekian video dari saya. Jika menyukainya silakan like, subscribe channel ini, karena dengan makin banyak yang subscribe, makin banyak menonton, makin banyak juga saya bisa melakukan sebuah kemajuan terhadap video ini. Jika ada kekurangan silakan sertakan di komentar, tulis di komentar. Saran juga ada. Jika ada saran juga tulis di komentar. Jika mau berinvestasi, klik link Saweria di deskripsi. Terima kasih.